Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasni Farida dari Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi manajemen lingkungan atau yang disebut Environmental Management Accounting. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Gustian Juanda, pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Materi pembelajaran yang saya akan bahas, yang pertama definisi dan tujuan akuntansi manajemen lingkungan, yang kedua prinsip utama akuntansi manajemen lingkungan, yang ketiga pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan, yang terakhir triple bottom line accounting. Menurut Arfan Ihsan tahun 2008, akuntansi manajemen lingkungan adalah identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada para stakeholders perusahaan. Adapun menurut IFEK tahun 2005, akuntansi manajemen lingkungan adalah pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Akuntansi manajemen lingkungan secara garis besar adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan dan sebagai dampak atau impact baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung oleh perusahaan. Adapun tujuan akuntansi manajemen lingkungan, yang pertama, menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Yang ketiga, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau atau sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Yang keempat, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi konvensional. Yang kelima, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi hindari aktivitas bisnis perusahaan. Yang terakhir, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Prinsip utama akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama, kepatuhan atau compliance. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ada ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam dan sumber energi lainnya, dampak juga lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, posisi strategis atau strategic positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Adapun pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Ada biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya ini yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya, biaya perancangan produk ramah lingkungan, biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan. Yang ketiganya ada biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001. Yang kedua ada biaya penilaian atau pemeriksaan, appraisal cost. Biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, ada biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, biaya pengembangan tolak ukur atau benchmark yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya, biaya pembersihan lingkungan yang tercemar, biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan.
Yang terakhir, biaya kegagalan internal atau internal failure cost. D ini muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya apa? Biaya pengolahan limbah polusi yang tidak ramah lingkungan. Lalu ada biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah polusi. Yang terakhir, triple bottom line accounting. Gagasan triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Pilar utama triple bottom line accounting yang pertama itu adalah people, menekankan pentingnya praktek bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Yang kedua, planet. Pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam serta pengelolaan dari sumber daya alam. Profit yang ketiga, ini ada profit. Pilar ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.